Jadi seperti, aduh saya telat nikah. Nggak ada telat nikah. Itu jawabannya cuma satu, Allah belum menikahkan. Daripada dalam tanda kutip mengotak-ngatik perbuatan Allah, mendingan otak-atik kesalahan kita di dalam kepatuhan dan kepasrahan ke Allah. Fadhal Ustaz. Kitab Al-Hikam pasal 219 yang halaman 158. Bismillahirrahmanirrahim. La tastabqi minhu nawala walakin istabqi min nafsika wujud al-iqbali. Jangan merasa lambat datangnya karunia pemberian Allah kepadamu, tetapi hendaknya kau merasakan kelambatan dirimu untuk menghadap kepada Allah. Jangan merasa lambat datangnya karunia pemberian Allah kepadamu, tapi hendaknya engkau merasakan kelambatan dirimu untuk menghadap kepada Allah Tuhanmu. Jadi gini hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, perancang jagad semesta alam yang maha dahsyat seperti ini, itu maha sempurna di dalam hal apapun, dari perencanaannya, penciptaannya, perawatannya. Contoh yang paling dekat ini jasad kita ini. Ini siapa yang bikin ini ya? Tanpa bermaksud merendahkan orang tua, kita nggak bisa bikin anak. Boro-boro bikin anak, gambar anak juga tidak bisa. Sehelai rambut saja tidak sanggup, apalagi seperti ini. Benar? Ini presisi, bukan hanya presisi bentuknya, tapi presisi sistemnya, presisi waktunya, dalam hal apapun sempurna. Pengelolaan Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Coba kedip kita ini. Ini kan Masya Allah. Ini kedip ini kecepatannya tanpa kita pahami tepat Bapak. Coba kalau terlalu cepat, mual hadirin. Kalau lambat, tol baru itu pada kejungkal tuh hadirin. Seperti sistem kita ini Bu. Ibu barusan tertawa kan? Itu artinya presisi loh Bu. Antara yang didengar, ini kan kita nggak ngerti ada ini tuh apa. Di dalamnya katanya ada gendang, ada goong, ada kenong. Tangkap sini, dari sini secara kecepatan yang tidak terbayangkan masuk ke otak, dan kita juga nggak tahu otak kita seperti apa. Diproses, si A lucu, kamu ketawa sekarang. Dan perintah itu langsung menyebar ke seluruh anggota tubuh, bibir, ya, dan tidak bergiliran, kan kurang bagus. Gitu. Ini tangan di sini, ini berat loh, naruh di sini, ya. Ketawa itu kan berarti udara dari paru-paru menekan. Kemudian pita suara mengecil supaya cocok dengan suara ketawa, ya kan? Tidak lucu ini. Dan tepat semua waktunya, tidak lambat, benar? Coba kalau lambat, lucunya sekarang proses. Nanti diangkut, kan bahaya aduh. Jadi seperti, aduh saya telat nikah. Nggak ada telat nikah. Saya telat punya anak. Itu jawabannya cuma satu, Allah belum menikahkan.
Allah belum menitipkan anak. Apapun yang dari Allah itu tidak ada yang telat. Yang telat itu justru yang kita pikirkan, kenapa saya telat? Sholat telat, ngaji telat, zikir telat, sedekah telat. Justru yang kita pikirkan telatnya kita mematuhi perintah Allah, bukan telatnya pemberian dari Allah. Ini dia hadirin hikmahnya. Ada yang belum nikah, kenapa ya? Saya kok belum nikah? Atau enggak tahu ya. Saya kan bukan yang menakdirkan jodoh. Kenapa kok saya telat punya jodoh? Mungkin telat tobatnya, telat sholatnya, telat ngajinya, telat. Saya sudah tahajud, berarti telat khusyuknya. Hadirin sekalian, daripada dalam tanda kutip mengotak-ngatik perbuatan Allah, mendingan otak-atik kesalahan kita di dalam kepatuhan dan kepasrahan ke Allah. Jadi apa yang biasanya telat itu? Patuh dan pasrah. Kalau telat patuh kepada perintah Allah dan telat memasrahkan urusan ke Allah, itulah masalah kita. Kita kalau ada masalah tuh dikekewek sendiri, dikekewek tuh apa bahasa Indonesianya? Digenggam. Bahasa Sunda tuh dramatis hadirin ya, dikekewek, blekok dan jadi dikekewek tuh digenggamnya tuh genggam erat yang gak mau dilepas. Lepaskanlah ke Allah. Dan memang kita tidak disuruh ngurus urusan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari persoalan apapun. Karena semua persoalan itu terjadi dengan izin Allah. Semua persoalan itu dalam pengetahuan Allah. Semua persoalan itu hanya bisa ada solusi kalau ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki karunia yang tidak diduga-duga. Nah, yang kedua nih At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah total ke Allah, maka Allah cukupi. Cukup tuh macam-macam. Cukupi ketenangan hatinya, cukupi informasi, cukup data, cukup apapun yang kita perlukan Allah cukupi. Karena semua keperluan kita Allah yang menciptakan, dan semua keperluan kita Allah yang menggenggam. Gitu. Jadi tidak terlalu rumit sih sebetulnya hidup ini. Yang rumit mah yaitu yang tidak patuh dan tidak pasrah ke Allah karena kurang yakin. Dah, sekarang bersegera saja. Telat makan jadi masalah. Cik atuh hadirin, saya teh tidak boleh berharap dari makhluk. Tapi kalau nanya pada diem aja teh asa gimana gitu ya. Telat makan jadi masalah. Telat minum jadi masalah. Telat tidur jadi masalah. Telat ke kantor jadi masalah. Telat ke sekolah jadi masalah. Telat bayar utang. Apalagi telat sholat. Ketika ditanya amalan apa yang paling disukai Allah, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktu. Summa, kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian al-jihadu fi sabilillah. Bayangkan tingkatannya tuh hadirin. Nah, kita mah kadang-kadang kalah Allah tuh oleh urusan lain. Padahal bekerja itu menunggu waktu sholat. Masak itu nunggu waktu sholat. Ngurus anak itu nunggu waktu sholat. Belajar itu nunggu waktu
sholat. Jadi jangan dikalahkan oleh Allah. Rapat, berhenti. Bagaimana akan ada solusi terbaik kalau tidak ditolong oleh Allah? Dan rapat-rapat juga ngabisin konsumsi kalau tidak ditolong Allah. Berapa banyak rapat ujungnya bangkrut ya. Allah yang bolak-balik hati.